Ya, bertahun-tahun film waralaba Jurassic Park meramaikan industri perfilman. Nah, tahun ini kembali dengan sentuhan baru. Film ini hadir dengan judul Jurassic World Rebirth. Film ini menjadi kelanjutan dari waralaba Jurassic yang sudah memikat jutaan penonton sejak era Jurassic Park pada tahun 1993. Tapi jangan harap sekadar pengulangan alur dan konflik cerita yang lama. Jurassic World Rebirth hadir dengan nuansa baru yang lebih gelap, lebih horor, dan lebih intens. Disutradarai oleh Gareth Edwards yang sebelumnya sukses dengan film Godzilla 2014. Film ini digadang-gadang sebagai awal babak baru bagi semesta dinosaurus ciptaan Michael Crichton. Seperti yang diketahui, beliau dikenal sebagai penulis jenius. Dia banyak melahirkan karya novel yang bersifat ilmiah, dan karyanya yang monumental yaitu Jurassic Park. Film ini membawa suasana survival thriller yang disebut-sebut lebih mendekati film pertama yang legendaris. Cerita berlangsung 5 tahun setelah peristiwa Dominion, di mana dunia sudah mulai menemukan cara berdamai dengan eksistensi dinosaurus, yang kini hidup dalam kawasan tropis terisolasi. Namun kedamaian itu terganggu ketika muncul proyek rahasia yang ingin memanfaatkan DNA dinosaurus untuk tujuan medis dan militer. But we need samples from living dinosaurs. Tokoh utama film ini yaitu Zora Bennett, diperankan oleh Scarlett Johansson, adalah seorang agen operasi khusus yang dikirim ke sebuah pulau bekas fasilitas Jurassic Park. Selain Scarlett Johansson, film ini juga dibintangi oleh Mahershala Ali sebagai Duncan Kincaid, Jonathan Bailey sebagai ilmuwan bernama Dr. Henry Loomis, dan Rupert Friend sebagai Martin Krebs. Ya, misinya memang terdengar mulia, yaitu mengekstraksi DNA penting yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Tapi seperti yang bisa diduga, pulau itu tak hanya menyimpan dinosaurus, tapi juga banyak sekali misteri, termasuk dinosaurus hasil mutasi dan ancaman yang tak terduga. Nah, dengan rilisnya film yang semakin dekat pada 2 Juli 2025, Universal baru-baru ini merilis kampanye promosi yang relatif tipis dengan banyak memamerkan rekaman dinosaurus baru di film ini. Secara khusus, teaser berdurasi 30 detik yang dirilis akhir pekan ini menunjukkan aksi baru yang dilakukan oleh Mosasaurus. Reptil air dengan ukuran paus biru itu terlihat mengejar kapal dan akan memangsa orang-orang di sana, guys. Lalu ada juga gambar baru dari set piece sungai, sebuah adegan di mana T-Rex mengejar seseorang yang sedang berada di atas perahu. Nah, yang menarik di sini, T-Rex rupanya bisa berenang, guys. Jarang yang ditemukan di franchise Jurassic. Ya, T-Rex sebagai hewan darat memang secara umum tidak dikenal sebagai perenang yang handal. Namun ada beberapa bukti dan argumen yang menunjukkan bahwa T-Rex mungkin memiliki kemampuan berenang terbatas, terutama untuk menyeberangi sungai atau danau, dan mungkin salah satunya untuk mengejar mangsanya. Kemudian cuplikan terakhir menampilkan Distortus Rex, atau singkatannya D-Rex. Kalau kamu mengira sudah cukup dibuat merinding oleh T-Rex atau Spinosaurus, bersiaplah dengan makhluk mengerikan yang satu ini. D-Rex adalah makhluk hasil rekayasa genetika paling ekstrim dari InGen, yang siap mencuri perhatian di filmnya nanti. Di film kali ini tidak mengambil latar di Isla Nublar maupun Isla Sorna, melainkan pulau ketiga, tempat eksperimen paling gila dari InGen dilakukan. Semua tim penjelajah akan menghadapi konsekuensi mengerikan dari eksperimen yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh manusia. Nah, menurut penulis skenario David Koepp yang sebelumnya menulis naskah Jurassic Park, banyak mutasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah makhluk terbang mengerikan disebut Mutadon, yang merupakan hasil gabungan Pterosaurus dan Velociraptor. Ya, Jurassic World Rebirth memang akan melanjutkan tradisi waralaba Jurassic World yang menunjukkan dinosaurus hybrid yang bermutasi sebagai villain utama film tersebut. Namun tidak seperti Indominus Rex atau Indoraptor. D-Rex yang baru-baru ini terungkap akan menjadi makhluk aneh berkaki 6 dengan sedikit kemiripan dengan Xenomorph alien atau Rancor di film Star Wars. Nah, dalam edisi terbaru majalah film Inggris, Gareth Edwards telah mengungkapkan detail baru tentang makhluk tersebut. Dan yang lebih menarik, soal adegan pembuka film. Jadi scene ini adalah adegan pembuka untuk film ini, guys.
Film ini akan dibuka dengan kilas balik berlatar 17 tahun yang lalu di fasilitas InGen, jadi tepatnya di tahun 2010. Mengingat bahwa film ini berlangsung 5 tahun setelah film Dominion, dan itu artinya film ini berlatar tahun 2027. Jurassic World Rebirth akan dirilis secara global mulai 2 Juli 2025, termasuk di jaringan bioskop besar Indonesia, guys. Dengan antusias yang sudah tinggi sejak teaser dirilis awal tahun ini, film ini diperkirakan akan menjadi salah satu blockbuster musim panas yang paling dinantikan. Jadi itulah pembahasan film untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye. This island was the research facility for the original Jurassic Park.